Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Dampak kemarau panjang, warga kesulitan mendapatkan air bersih. Kelaparan, 2 ekor kerbau kejar warga. Melanggar aturan, Panwascam tertibkan baliho Bacalek. Untuk mengurangi dan mempercepat pelayanan, imigrasi kelas 1 Bandara Suta kembali mengoperasikan 24 lintasan otomatis atau autogate. Autogate ini mampu memangkas waktu pemeriksaan dokumen keimigrasian secara manual dengan waktu 20 detik. Alat digital ini dapat memeriksa dokumen imigrasi lebih cepat karena menggunakan face recognition atau mendeteksi wajah pemilik paspor. Penggunaannya hanya meletakkan paspor di data scan dan penumpang menatap kamera. Setelah itu penumpang dapat melanjutkan perjalanan tanpa paspor distempel dan pemeriksaan manual. Dari 41 autogate yang beroperasi, 24 diantaranya baru dioperasikan. Alat ini juga dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia U17 yang akan berlangsung di Indonesia, di mana ada 16 kesebelasan dari berbagai negara yang akan dimulai November mendatang. Enggak ada masalah. Kalau dulu sering ada masalah ya, gitu. Kalau sekarang sih udah oke, udah bagus. Kayak kebetulan saya baru pulang dari Hong Kong juga, event itu juga teknologinya udah oke, bagus. Udah startup dan internasional berarti Pak? Iya. Kalau perbandingannya sama manual bagaimana Pak? Butuh waktu berapa menit? Jauh lebih cepat. Otomatis ya, manual gate-nya kita juga masih ngantri. Sekarang kan ini udah agak, mungkin diperbanyak aja. Ini udah banyak ini. Menurut Dirjen Imigrasi, autogate yang baru dipasang ini sama dengan yang digunakan di Doha, Qatar saat penyelenggaraan Piala Dunia kemarin. Rencananya akan ada 50 autogate yang akan dioperasikan di Terminal 3 kedatangan Bandara Soekarno-Hatta. Autogate yang baru ini sama dengan yang ada di Doha, ya, di Qatar, itu di airport utamanya. Itu ketika Piala Dunia itu digunakan, ya, di airportnya itu bisa melayani itu sampai puluhan ribu per hari. Ya. Nah, ini sekarang ada di Soekarno-Hatta. Autogate ini akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya penumpang internasional. Selain itu, pagelaran Piala Dunia U17 juga akan digelar bulan depan. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang. Kampanye calon anggota legislatif dijadwalkan akan mulai pada tanggal 28 November mendatang. Meski masih lebih dari 1 bulan, namun banyak bakal calon anggota legislatif yang sudah tidak sabar ingin menarik simpatik masyarakat dengan memasang spanduk di sejumlah tempat strategis. Salah satunya di pinggir jalan raya yang banyak dilintasi warga. Namun karena melanggar, spanduk berbagai ukuran milik Bacalek ini pun akhirnya ditertibkan. Seperti yang dilakukan di Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Pihak Panwascam dan Satpol PP mencopot spanduk-spanduk Bacalek yang terpasang di area umum. Selain berisi foto gambar Bacalek, banyak juga spanduk yang berisi ajakan mencoblos caleg tertentu. Selain melanggar aturan tentang kampanye, pemasangan APK di tempat umum ini juga melanggar peraturan daerah tentang K3, yakni ketertiban, kebersihan, dan keindahan. Pihak Bawaslu juga menghimbau kepada bakal calon anggota legislatif untuk bisa menahan diri dan tidak memasang spanduk berisi alat peraga kampanye hingga memasuki masa kampanye. Pada hari ini melakukan kegiatan penertiban APK dan APS yang melanggar ketertiban umum di wilayah Kecamatan Jawilan khususnya. Dan kegiatan ini juga akan berlanjut ke hari-hari berikutnya, ketika misalkan pada hari ini kita tidak semua dapat kami turunkan. Dan nanti kita juga akan mendapat bantuan dari Satpol PP Kabupaten Serang.
Penertiban akan terus dilakukan hingga memasuki masa kampanye. Tidak hanya di jalan utama, penertiban juga akan dilakukan di jalan-jalan desa dan pemukiman warga. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Dalam rangkaian kegiatan tur Piala The Citizens, julukan klub Manchester City ke Indonesia, pemain gelandang sayap sekaligus legenda klub, Shaun Wright-Phillips turut didatangkan. Tidak hanya berkunjung, dirinya juga secara langsung memberikan pembinaan kepada Akademi Manchester City Football Club Indonesia. Menurut manajer MCFC British School Jakarta mengatakan, kehadiran Wright-Phillips ke sekolah karena diketahui sebagai salah satu fanbase klub terbesar di Indonesia dan sejak tahun 2021, pihak sekolah telah menjalin kerjasama dengan pihak klub. Kesempatan ini pun dipergunakan oleh sang legenda untuk bertemu secara langsung dan beramah tamah dengan para penggemar. So the reason the Trophy Tour has come to Indonesia is because the Indonesian fans voted for it and they were successful. So Man City organised this trip. Ya, so jadi memang Manchester City dan Shaun Wright-Phillips datang ke Jakarta itu atas pilihan dari fanbase Manchester City yang ada di Jakarta, yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta. Dan kenapa juga mereka datang ke BSC? Mungkin sudah dijelaskan sebelumnya, sejak tahun 2021 BSC bekerja sama dengan Manchester City Football Club dalam menyediakan boleh bisa dibilang kurikulum mengenai football education. Diharapkan dengan adanya kerjasama yang sudah terjalin antara sekolah dan pihak klub ini bisa membina individu yang tidak hanya unggul di bidang akademik tetapi juga dalam kehidupan. Dengan menggabungkan kehebatan sepak bola Manchester City Football Club dengan keunggulan akademik sekolah, kolaborasi ini membuka pintu peluang lintas budaya yang unik bagi komunitas penggemar di dalam maupun di luar sekolah. Ariel Maranus dan Syahbudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.